pandangan politik ini yang sebetulnya tidak dipahami oleh teman-teman yang selama ini memperjuangkan mengenai glorifikasi nasab Balawi yang sudah hancur lebur dan mulai bahwa para habaib ini sudah tidak dipercaya lagi sebagai Tuhan Nabi. Tentu saja peristiwa pesowanan yang kemarin kita lihat utusan dari Presiden Prabowo ini membuat teman-teman semua atau sahabat-sahabat seperjuangan ini merasa geram, merasa marah. Kenapa? Pesowanan utusan dari Presiden Prabowo ini tidak lebih dan tidak kurang, kalau kita bisa memahami secara benar-benar paham, itu kita lihat dari sudut pandang politik. Ada wakil ketua DPR, ada juga staf khusus melakukan pesowanan ke rumah Rizik Syihab, itu sebetulnya bukan terkait dengan nasab. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Saya membaca atau melihat ada media online yang memberitakan bahwa utusan Presiden Prabowo temui Habib Rizik di Petamburan, bahas mengenai persatuan bangsa dan sinergi ulama umaroh. Presiden Republik Indonesia mengutus sejumlah pejabat tinggi negara termasuk bersilaturahmi dengan Imam Besar Front Persaudaraan Islam di kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta pada Sabtu pagi 7 Maret 2026. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban serta menjadi ruang dialog antara pemerintah dan tokoh ulama mengenai kondisi bangsa Indonesia, dinamika umat, dan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah berbagai tantangan sosial dan politik yang berkembang. Rombongan itu adalah Menteri Sekretaris Negara, Wakil Ketua DPR RI, serta utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, dan seterusnya. Di antara teman-teman semua atau sahabat-sahabat yang selama ini terus mengcounter, terus bernarasi, dan terus melakukan argumentasi-argumentasi yang digelorakan atau digaungkan oleh klan Balawi mengenai persoalan nasab atau polemik yang selama ini berlangsung, klaim sepihak dari kelompok Balawi yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, walaupun tidak benar dan memang glorifikasi selama ini kurang lebih ada 3 atau 4 tahun, dan sudah terbukti glorifikasi nasab atau klaim nasab yang tersambung ke Tuhan Nabi itu benar-benar palsu, dan masyarakat umum sudah tahu bagaimana cara mensikapi para klan Balawi yang terus hari ini tetap bersikukuh bahwa dia adalah cucu Nabi. Dan terbukti intensitas kemudian eksistensi Balawi yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan Nabi, orang sudah tidak percaya lagi, atau trust publik terhadap klan Balawi sudah berkurang jauh ketika sebelum ada polemik nasab ini. Terbukti dari apa yang sudah terjadi kemarin, reuni 212 di Monas, itu menjadi parameter yang kuat atau menjadi fundamental fakta yang membuktikan bahwa glorifikasi klan Balawi mengenai nasabnya itu tidak memicu spontanitas publik untuk bergerak mendatangi acara reuni 212 itu. Dan bagaimana terkait dengan kunjungan atau pesowanan dari para menteri yang diutus Presiden Prabowo Subianto ke rumah atau kediaman Rizik Syihab? Mari kita bahas. Momen ketika utusan dari Presiden Prabowo seperti Menteri Sekretaris Negara, kemudian ada Wakil Ketua DPR RI, kemudian ada utusan khusus bidang pemuda dan seni yang mendatangi atau melakukan pesowanan ke rumah Rizik Syihab. Tentu saja ini membuat para Balawi atau para muhibin-muhibinnya merasa bahwa eksistensi seorang Rizik Syihab ini ternyata masih diakui oleh pemerintah hari ini, terutama diakui oleh Presiden Prabowo. Itu sebetulnya kesimpulan yang ya sah-sah aja sih. Orang namanya juga Balawi, apalagi muhibinnya, yang memang suka klaim hal-hal yang sebetulnya tidak seperti itu yang kita lihat. Meskipun ada seknek, ada wakil ketua DPR, ada juga staf khusus
melakukan pesowanan ke rumah Rizik Syihab itu sebetulnya bukan terkait dengan nasab, bukan terkait dengan eksistensi seorang Rizik Syihab, bukan mengenai bagaimana Rizik Syihab ini masih punya power dan seterusnya dan seterusnya. Yang artinya di sini bahwa pesowanan utusan dari Presiden Prabowo ini tidak lebih dan tidak kurang, kalau kita bisa memahami secara benar-benar paham, itu kita lihat dari sudut pandang politik. Artinya apa? Politik itu sebuah tujuan, upaya untuk mencapai tujuan. Nah, ketika pencapaian tujuan itu banyak yang merintangi rintangan sekecil apapun, sebagai contoh, rintangan itu dipandang sebagai sebuah kerikil yang kecil, tentu saja secara politik akan disingkirkan bagaimanapun caranya. Nah, pandangan politik ini yang sebetulnya tidak dipahami oleh teman-teman yang selama ini memperjuangkan mengenai glorifikasi nasab Balawi yang sudah hancur lebur dan mulai bahwa para habaib ini sudah tidak dipercaya lagi sebagai dua nabi. Tentu saja peristiwa pesowanan yang kemarin kita lihat utusan dari Presiden Prabowo ini membuat teman-teman semua atau sahabat-sahabat seperjuangan ini merasa geram, merasa marah. Kenapa? Dengan susah payah harus sowan ke Rizik Syihab. Dan banyak sekali opini-opini di luar sana yang menyebutkan bahwa berarti Prabowo ini masih Muhyiddin Balawi. Menterinya juga sama aja. Ini seperti apa sih sebetulnya kok seperti ini? Makin nggak jelas. Teman-teman dan sahabat-sahabat semua seperjuangan tentu saja menyimpulkan seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau menurut pandangan beberapa pihak yang sempat saya wawancarai, kemudian saya tanya, namun saya yang tidak bisa tampil di blog Awi Kertapati menjadi sebuah podcast ini menyatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan nasab Balawi, itu tidak ada hubungannya dengan Prabowo melihat bahwa Rizik Syihab itu masih punya eksistensi yang tinggi, masih punya pengaruh secara massa. Kan kita bisa lihat sendiri kan kemarin ketika ada acara reuni 212, tidak ada spontanitas dari masyarakat yang dengan sukarela mendatangi acara tersebut kan. Nah, ini membuktikan bahwa memang eksistensi dan polarisasi Pak Alawi yang mengklaim sebagai cucu Nabi memang sudah tidak ada lagi. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dan masyarakat trust-nya semakin hari semakin berkurang dan semakin meninggalkan mereka. Dan kita lihat bersama bahwa Rizik Syihab pun sebagai tokoh yang dielulukan oleh para muhibinnya, hari ini juga mengalami degradasi, mengalami tekanan mental. Bahkan teriakan-teriakan atau dugaan-dugaan ujaran-ujaran kebencian yang dilontarkan oleh Rizik Syihab pun sudah diabaikan oleh masyarakat. Dan masyarakat tentu saja sudah jengah dan tentu saja sudah merasa bosan melihat, kalau dengan kata kasar bisa disebut bahwa congornya si Balawi satu itu memang sudah tidak bisa dipercaya lagi. Nah, bagaimana sebetulnya yang terjadi? Kenapa utusan presiden itu sampai melakukan pesowanan ke Rizik Syihab? Nah, ini sebetulnya tinjauannya sangat sederhana. Ini persoalan politik. Kenapa politik? Ya, sekarang Presiden Prabowo Subianto hari ini yang sudah kemarin ya, sudah banyak kritikan masuk, kemudian hingga detik ini ada kabar, ada opini, ada sebuah isu yang besar bahwa akan terjadi sebuah demo besar-besaran di Republik ini yang terkait dengan perang di Timur Tengah antara Iran, Amerika, kemudian Israel, kemudian tentang MBG dan hal yang terus disuarakan atau diglorifikasi atau di framing tentang Prabowo ini seperti ini dan seterusnya. Ini yang lebih bahaya adalah contoh seperti begini, seperti ulasan atau analisa dari Ormas Muhammadiyah, kemudian ulasan dari analisa dari akademisi, dan banyak hal dari pihak-pihak yang itu terkait mengenai mengkritisi Prabowo Subianto kenapa masuk di BOP dan mendesak agar Prabowo Subianto keluar dari BOP ini masih mending. Artinya apa? Analisa kritisi kan yang dilontarkan oleh Ormas Muhammadiyah, dan kita tahu bersama bahwa Muhammadiyah juga tidak sembarangan mengkritisi tentang Prabowo, apalagi akademisi yang di situ mengutarakan atau menganalisa tentang seharusnya Prabowo sendiri keluar dari BOP. Nah, kalau
banyak tekanan-tekanan yang terjadi ini kemudian disiram, dibumbui, kemudian dibungkus dengan agama, ini bukan lagi analisa yang rasional. Ini bukanlah analisa atau pemetaan atau pola yang itu benar-benar memang tujuannya mengkritisi Presiden Prabowo atas bergabungnya ke BOP, tapi ini sudah menjadi doktrin, dan ini larinya kepada penyesatan yang akhirnya memicu kesadaran spontan masyarakat Indonesia karena sudah dibumbui agama dari analisa itu, akhirnya juga mau bergabung. Bila mana ini benar, isu ini benar, akan demo besar-besaran. Makanya pemerintah secara sigap dan secara taktis melakukan tindakan-tindakan persuasif dengan cara yang saya istilahkan pesowanan ke Rizik Syihab, Menteri, kemudian Wakil Ketua DPR, dan utusan khusus. Jadi murni ini politik, tidak ada unsur apapun. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa setiap kali melihat satu kasus atau melihat satu peristiwa itu memang kita harus jangan berpikir linear gitu loh. Saya di sini tidak akan membela menjadi pembela Prabowo, maksudnya. Saya tidak seperti itu, tapi saya hanya menganalisa secara objektif bahwa pemerintah hari ini memang sangat intens sekali bagaimana menjaga stabilitas negara ini, ya, keamanan, dampak dari perang di Timur Tengah sana. Kita tahu bersama kan, Panglima TNI kemarin sudah mengeluarkan himbauan dengan telegramnya bahwa Indonesia adalah siaga satu. Nah, ini sebenarnya bukan siaga satu yang dimaksud menurut keyakinan saya, bukan masalah perang di sana, tapi bagaimana mengendalikan beberapa pihak, orang-orang yang selama ini mengkritisi Prabowo agar meredam situasi ini, supaya apa? Kalau ini benar-benar terjadi demo besar-besaran, tentu saja tidak bisa kita bayangkan Indonesia mau seperti apa ketika ada demo besar-besaran. Nah, TNI sebagai garda depan menjaga keamanan negara ini, stabilitas keamanan nasional ini, tentu saja sudah melakukan alarm yang keras dulu dengan melakukan himbauan siaga satu. Jadi itu sebetulnya yang terjadi, bukan berarti terus ini pemerintah ini kemudian akhirnya bersinergi mengakui bahwa Rizik Syihab sebagai tuduhan Nabi. Tidak sesederhana itu, dan mohon maaf, tidak sedangkal itu dalam memamai persoalan ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.